Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Kata hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kepada kita kehidupan yang baik dan sukacita. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, selalu mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Pada kesempatan ini, renungan yang hendak saya sampaikan dengan judul Nyanyian Ziarah. Nyanyian Ziarah merupakan syair-syair nyanyian yang tercatat dalam kitab Mazmur mulai pasal 120 sampai 134 atau sebanyak 15 pasal. Nyanyian Ziarah berasal dari kata Ibrani yaitu Shir Hama'alot, yang arti harafiahnya adalah nyanyian pendakian. Biasanya nyanyian pendakian ini dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika melakukan perjalanan panjang. Kita tahu bahwa orang Israel adalah orang-orang diaspora, namun pada hari raya agama besar mereka berkumpul menuju ke kota Yerusalem untuk beribadah dan merayakan hari raya agama mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, secara khusus saya akan membacakan Mazmur 122 yang isinya adalah doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung erat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudara, walaupun Raja Daud semasa hidupnya, walaupun memiliki kerinduan untuk membangun bait suci, namun Tuhan menetapkan bukan Daudlah yang membangun bait suci, tetapi anaknya yaitu Salomo. Dia sudah memiliki suatu visi yang kuat bahwa umat Israel selaku umat Tuhan kelak akan mempunyai rumah Allah yang megah, di mana terjadi perjumpaan antara Israel dengan Tuhan, di mana Israel beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan Allah mereka. Namun satu hal yang menarik di sini, sekalipun bait Allah itu belum dibangun pada zaman Raja Daud, Raja Daud sudah memiliki hasrat, jiwa yang rindu dan penuh sukacita ketika keluarganya dan orang-orang di sekitarnya saling mengajak untuk datang ke rumah Allah. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, ada tujuan yang jelas ketika mereka menuju ke rumah Allah, yaitu untuk mengucap syukur kepada nama Tuhan. Dalam ayat yang keempat, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel.
Selain itu juga mereka saling mendoakan supaya penduduk Yerusalem, baik umat Tuhan dan seluruh penduduk, diberkati oleh Tuhan dengan kesejahteraan dan sentosa. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Ayat 6 sampai dengan ayat 8. Pada kesempatan ini kita setidaknya dapat belajar tentang nilai spiritualitas dari Mazmur 122. Yang pertama, walaupun kita berbeda pensiaran kita dengan umat Israel pada zaman Raja Daud, namun sebenarnya kita juga sedang melakukan siarah kehidupan, perjalanan yang panjang untuk senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk berada dan rindu di rumah Tuhan. Saudara, dalam siarah kehidupan ini, tentulah kita selalu membutuhkan penyertaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita selalu dalam keadaan aman dan selamat. Sebagaimana juga Raja Daud mengungkapkan pada ayat 2, "Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem." Oleh karena itu, marilah kita selalu tekun, berdoa dan sungguh-sungguh meminta penyertaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam sepanjang siarah kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, biarlah di dalam diri kita memiliki jiwa dan hasrat yang rindu untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hasrat ataupun kerinduan besar untuk memuliakan nama Tuhan tidak selalu terbatas dan bergantung kepada rumah Allah. Sebagaimana pada musim pandemi COVID-19 ini, kita masih belum dapat melakukan ibadah secara onsite di rumah ibadah masing-masing. Namun biarlah hati dan jiwa kita senantiasa mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan, dan mengalami perjumpaan yang indah, yang mendatangkan kebahagiaan dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, marilah kita selalu saling mendoakan agar umat Tuhan maupun seluruh penduduk negeri Indonesia ini diberkati oleh Tuhan dengan kesejahteraan, bahkan lebih daripada itu, dengan damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan. Kiranya nilai-nilai spiritualitas dalam nyanyian siarah, khususnya Mazmur 122 tadi, dalam siarah kehidupan kita selalu butuh dan rindu perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, hasrat dan jiwa yang rindu dan haus memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, tidak terbatas dan tidak ditentukan oleh tempat-tempat ibadah tertentu. Selalu kita pelihara dan wujudkan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah spiritualitas yang peduli, saling mendoakan agar Tuhan memberikan damai sejahtera dan keselamatan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, oleh kuasa kasih-Mu yang mengisi kehidupan kami, yang memimpin dan melindungi kami, sehingga dalam siarah kehidupan kami selalu aman, tentram, dan selamat. Kami menerima berkat kesejahteraan dari Tuhan. Kami dipanggil untuk selalu mengenang kebaikan Tuhan, mengucap syukur dan menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya. Berkatilah negeri Indonesia dengan perlindungan, keselamatan, dan damai sejahtera, dan khususnya umat-Mu dimanapun berada, dengan kesehatan yang baik, dengan kesejahteraan dan kesentosaan, dengan rahmat yang indah dari Tuhan. Pulihkanlah mereka yang sakit, yang dalam proses pengobatan. Tuhan kiranya menolong mereka dan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan dalam tugas pelayanannya.
baik sebagai pemerintah maupun hamba Tuhan dalam pelayanan gerejawi. Dalam kasih setia Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat bersyukur dan memuliakan Tuhan. Selamat menikmati kebahagiaan di dalam naungan kasih setia Tuhan Allah kita dalam Kristus Yesus. Amin.